Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Septiana Devi Rahayu dengan NIM V1223064. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek isu-isu perdagangan internasional. Jadi di beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu, saya sudah mengamati mengenai berita perdagangan internasional dan saya mengangkat berita tersebut yaitu bridge dan masa depan ekonomi global. Jadi di video ini juga udah beberapa pernyataan-pernyataan dari para pimpinan negeri yang sudah saya simpulkan untuk kita bahas selanjutnya. Langsung aja ke informasi selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu apa itu bridge? Bridge merupakan asosiasi negara-negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat. Bridge awalnya beranggotakan 4 negara yaitu Brazil, Rusia, India, dan Cina. Sesuai namanya yang berasal dari singkatan negara-negara tersebut pada tahun 2006. Nah, di sini juga ada pertanyaan, apakah Indonesia resmi bergabung? Dan saya jawab, yaitu Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025, yang artinya baru saja bergabung pada bulan Januari kemarin. Yang menandai langkah strategis untuk memperluas pengaruh dalam ekonomi global dan mendiversifikasi mitra strategisnya. Seperti itu. Dan kemudian juga ada pertanyaan lagi, bagaimana masa depan ekonomi global dari ancaman yang terjadi. Kita langsung lanjut aja dari pendapat beberapa pimpinan negeri mengenai BRICS. Nah, di sini ada pertanyaan. Trump ancam negara pendukung BRICS dengan tarif ekstra 10%. Di sini saya ambil dari beberapa sumber, terutama di berita sumber Antara. Pertanyaan tersebut yaitu ada bagaimana Trump menanggapi tentang BRICS. Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenai tarif tambahan 10% kepada negara manapun yang mendukung kebijakan anti-Amerika atau kelompok BRICS. Pendapat dari Donald Trump yaitu tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini. Tulis Trump di platform media sosial miliknya Truth Social pada Minggu 6 Juli. Pernyataan itu muncul ketika para pimpinan negara-negara BRICS berkumpul di Rio de Janeiro, Brazil untuk menghadiri pertemuan puncak tahunan. Kemudian pada akhir Januari lalu, dia menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan atau negara-negara BRICS menggantikan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional atau dimanapun. Di mana Trump meminta komitmen di negara-negara BRICS untuk tidak menciptakan mata uang baru atau mendukung mata uang lain sebagai pengganti dolar. Jika mereka tetap melakukannya, mereka akan dikenai tarif 100%, kata Trump. Gitu. Nah, gimana sih pendapat dari pimpinan di negara kita sendiri? Bagaimana tanggapan dari Kementerian Keuangan Indonesia dari pernyataan Presiden Amerika Serikat tersebut? Saya sudah membaca dari beberapa berita. Di sini saya tahu atau saya menyimpulkan dari pendapat dari Ibu Sri Mulyani buka suara soal ancaman tarif 10% Trump untuk BRICS. Tanggapan tersebut yaitu, ya, kita akan terus mengikuti perkembangan saja, karena Indonesia masih dalam proses pembicaraan dengan pemerintah Amerika Serikat, ujar Sri Mulyani usai rapat kerja Komisi DPR RI di Jakarta Senin. Gitu. Kemudian di sini juga ada pendapat lagi atau jelas dari Ibu Sri Mulyani. Kita sedang melihat hari ini Bapak Presiden Prabowo berada di pertemuan BRICS dengan para pemimpin dunia dan kemudian Presiden AS Donald Trump menyampaikan pernyataan bahwa kelompok BRICS dianggap tidak mendukung AS sehingga mengancam akan mengenai tambahan tarif gitu. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan asumsi dasar kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPK F untuk RAPBN 2026.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah akan menyusun RAPBN 2026 secara hati-hati dan mempertimbangkan baik faktor domestik maupun situasi global. Kita langsung lanjut. Apakah Bridge menargetkan negara manapun? Dari hasil berita yang sudah disampaikan, saya mempunyai atau melihat dan memantau dari pemerintahan Cina. Di pemerintahan Cina atau dari Perdana Menteri Cina sendiri menegaskan kesepakatan yang dicapai negara-negara anggota BRICS tidak ditargetkan untuk menyerang satu negara tertentu. Yang disebut biasanya BRICS bukanlah blok untuk konfrontasi. BRICS juga tidak menargetkan negara manapun, kata juru bicara Kementerian Negeri Cina Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Senin. Kemudian, BRICS merupakan platform penting untuk kerjasama antara pasar berkembang dan negara berkembang. BRICS mengajurkan keterbukaan, inklusivitas, dan kerjasama yang saling menguntungkan, ungkap Mao Ning. Gitu. Dan kami menentang perang dagang dan perang tarif. Tarif tidak boleh digunakan sebagai alat pemaksaan dan tekanan kenaikan tarif yang sewenang-wenang tidak menguntungkan siapapun, tambah Mao Ning. Jadi lahir juga komitmen untuk mengatasi konflik di berbagai dunia. BRICS menganjurkan pendekatan multilateral yang menghormati beragam perspektif dan posisi nasional mengenai isu-isu global yang krusial, termasuk pembangunan berkelanjutan, pemberantasan kelaparan dan kemiskinan, serta aksi iklim global. Kemudian di sini kita akan memasuki dan bagaimana memasuki ekonomi global dan bagaimana tanggapan pemerintah dari tarif impor 32% serta untuk menstabilitaskan perekonomian global. Di sini saya mengambil dari hasil wawancara berita di sumber Antara ya, dan saya melihat ada Wakil Menteri Perdagangan atau Ibu Diah Roro Esti Widya Putri menyebut penetapan tarif impor 32% dari Amerika Serikat terhadap Indonesia masih dalam proses negosiasi. Kemudian ada juga kata Roro atau kata Ibu Menteri, sebetulnya terkait itu masih berproses ya, jadi masih berproses. Lalu kemudian juga tim negosiasi dari Kemenko Perekonomian juga masih aktif berada di sana atau Amerika sebetulnya gitu. Kata Roro ditemui seusai membuka South and Triangular Cooperation on Trade on Investment Promotion of America's Congress 2025 di Jakarta, Selasa. Mulai 1 Agustus 2005, kami akan mengenai tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32% untuk semua produk ekonomi yang dikenakan ke Amerika Serikat, terpisah dari tarif sektorial lainnya, kata Trump dalam surat berkop Gedung Putih tanggal 7 Juli yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi, dapat disimpulkan terkait dampak langsung tarif 32% terhadap ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, Roro menegaskan kembali bahwa proses tersebut masih berlangsung dan belum final. Ada pendapat juga dari anggota DPR yang biasa disebut Muhammad Sarmuji. Anggota DPR disebut tarif impor AS 32% ke RI rugikan konsumen AS. Anggota Komisi DPR RI Muhammad Sarmuji menilai keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan memberlakukan tarif impor sebesar 32% terhadap semua produk asal Indonesia bakal merugikan konsumen di negara itu sendiri. Dia menekankan hubungan ekonomi yang sehat adalah bersifat mutualistik. Ketika salah satu pihak memberatkan yang lain, maka tidak ada yang benar-benar diuntungkan dalam jangka panjang. Gitu. Jadi, pendapat dari ujar dari Muhammad Sarmuji, kita harus melihat perdagangan bukan sebagai arena adu menang kalah, tetapi sebagai wadah pertumbuhan bersama, ujarnya. Gitu.
Dan dapat disimpulkan, ekspor adalah salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi kita ketika terjadi gangguan struktural seperti ini. Negara tidak boleh tinggal diam. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada Pak M. Lee sebut Cina siap gandeng global kembalikan ekonomi secara benar. Dari berita tersebut dapat saya simpulkan dengan mengatakan bahwa globalisasi ekonomi adalah tren sejarah yang tidak dapat diubah. Lee mengatakan Cina akan seperti biasa terus mempraktekkan dan menjaga multilateralisme dan perdagangan bebas secara aktif, mendukung reformasi dan perkembangan WTO guna memulihkan otoritasnya, mempercepat perbaikan aturan perdagangan, dan mendorong tercapainya hasil-hasil yang lebih konkret dari konferensi tingkat Menteri WTO ke-14. Cina, kata Lee, akan memperkenalkan lebih banyak langkah untuk keterbukaan secara sukarela dan sepihak secara ketat mematuhi prinsip-prinsip dan aturan pasar WTO, serta terus berbagi peluang pembangunan dengan negara-negara lain sehingga dapat menyuntikkan energi positif ke dalam perekonomian dunia. Kemudian lanjut, PM Cina serukan komitmen untuk membangun ekonomi dunia yang terbuka. Dari hasil pembicaraan tersebut dapat disimpulkan negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka dalam pendanaan perubahan iklim, transformasi teknologi, dan bidang-bidang lainnya, tegas Lee. Menurut Lee, dunia harus membawa lebih kontrak perlindungan lingkungan dan ekologi, memegang prinsip konsekuensi tensi yang harmonis antara manusia dan alam. Dan dapat disimpulkan, Bridge bukanlah panggung simbolik, tetapi sebuah ujian untuk visi besar Indonesia di dunia yang berubah. Dan Sri Mulyani, kita harus mengikuti perkembangan saja, karena Indonesia masih dalam proses pembicaraan dengan pemerintah AS. Kemudian di sini juga ada PM Cina Li Qiang menyerukan komitmen untuk membangun ekonomi dunia yang terbuka serta mendesak penolakan terhadap unilateralisme dan proteksionisme. Dan terakhir dari Muhammad Sarmuji, ekspor adalah salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi kita. Ketika terjadi gangguan struktural seperti ini, negara tidak boleh tinggal diam saja. Terima kasih atas perhatiannya untuk mengenai tugas IWAS isu perdagangan internasional. Sumber berita antara Tiara Septiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.